Bab 7404. Sejak saat itu, Charlie menjadi sangat waspada terhadap kebetulan. Ketika dia melihat kebetulan-kebetulan ini sekarang, sebuah pikiran segera muncul dalam benaknya, dari mana datangnya begitu banyak kebetulan di dunia ini. Bahkan 9 kitab suci surgawi misterius yang terungkap saat ayah mertuaku memecahkan botol itu bukanlah sesuatu yang aku peroleh secara kebetulan, melainkan hasil perencanaan orang tuaku bertahun-tahun yang lalu. Pencerahanku yang berhasil juga berkat anugerah ayahku berupa peringkat naga kepadaku, yang membuatku menjadi naga yang naik. Jadi ketika Nanako mendengar di lift bahwa Guru Jingqing akan datang ke kuil Qixia, dan kemudian pergi ke sana, dan mendapat pencerahan dari Guru Jingqing, kejadian-kejadian yang tampaknya kebetulan ini lebih seperti jebakan canggih yang memikat orang semakin dalam. Jika rangkaian kejadian ini merupakan serangkaian skema yang saling berhubungan, maka wanita yang ditemui Nanako di lift adalah umpan pertama. Jadi dia langsung bertanya pada Nanako, apakah kamu kenal wanita itu? Dia tinggal di lantai bawah rumahmu. Nanako mengangguk dan berkata, aku sudah bertemu dengannya beberapa kali lagi sejak saat itu, dan kami berbasa-basi di lift. Kami cukup akrab. Dia tinggal di lantai 9. Suaminya sedang dinas sepanjang tahun, jadi dia tinggal sendiri. Charlie segera berkata, tunggu sebentar, aku akan menelepon. Setelah mengatakan itu, Charlie segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Orvel. Ketika panggilan tersambung, Orvel dengan hormat bertanya, Tuan Wade, apa instruksi Anda? Charlie menginstruksikannya, Orvel, periksa informasi pemilik Thomson Riviera dan kirimkan saya informasi pemilik lantai 9 gedung Nona Ito. Gedung tinggi yang dibeli Nanako adalah yang terbaik di Thomson Riviera, dengan hanya 1 unit di setiap lantai. Orvel memiliki koneksi yang kuat di Aurus Hill. Setelah menerima telepon, ia segera mulai bertanya dan segera mengirimkan informasi tersebut kepada Charlie. Apartemen di lantai 9 terdaftar atas nama Parker Kiki. Namun, Parker Kiki bukan warga negara Tiongkok, melainkan warga negara Amerika keturunan Tionghoa. Ia memiliki perusahaan impor dan ekspor di Nanjing, dan memenuhi syarat untuk membeli properti tersebut karena investasinya di Tiongkok. Charlie merasa aneh. Identitas wanita itu sangat berbeda dari deskripsi Nanako. Nanako mengatakan bahwa suami wanita itu bekerja di kota lain sepanjang tahun, sementara dia seorang ibu rumah tangga, tetapi tampaknya bukan itu masalahnya. Selanjutnya, perlu dipastikan apakah perusahaan wanita ini merupakan perusahaan cangkang dan apakah kewarganegaraan Amerikanya dapat diverifikasi. Jadi dia berencana agar Orvel terus menyelidiki wanita dan perusahaan itu, lalu mengirim identitas wanita itu ke Stella Fei, yang saat itu berada di Amerika Serikat, sehingga Stella Fei dapat membantu memeriksa apakah kewarganegaraan Amerika wanita itu benar. Nanako juga menyadari keseriusan masalah ini dan tahu bahwa Charlie pasti sangat frustrasi, jadi dia menghiburnya, Charlie-kun, jangan terlalu khawatir. Kita akan menyelidiki semuanya perlahan dan kebenaran akan terungkap. Di masa depan, kita harus lebih memperhatikan peluang dan kebetulan yang tidak biasa di sekitar kita. Mungkin kita bisa memanfaatkan peluang itu. Setelah mengatakan itu, ia tiba-tiba teringat sebuah detail dan segera berkata, tapi Charlie Ejun, kalau dipikir-pikir lagi, aku sudah lama tidak bertemu wanita ini. Mungkin dia sudah menyelesaikan misinya dan pergi. Kalau kau menyelidikinya secara besar-besaran sekarang, kau mungkin akan membuat mereka waspada. Kalau begitu, mereka akan tahu kau menyadari kehadiran mereka. Kalau mereka punya rencana lain, mereka mungkin akan lebih berhati-hati. Bukankah itu akan mempersulit menemukan petunjuk? Charlie bergumam, maksudmu berpura-pura tidak tahu dan kemudian menunggu dengan sabar. Benar sekali, kata Nanako yakin, dalam seni perang Sun Tzu, ada pepatah yang mengatakan, gunakan rencana untuk membalikkan keadaan pada musuh. Sekarang adalah kesempatan yang tepat untuk melakukannya. Berpura-puralah kau tidak tahu apa-apa, biarkan musuh lengah dan menggunakan trik yang sama lagi, lalu kau bisa membalikkan keadaan. Charlie menganggap kata-kata Nanako sangat masuk akal. Jika kita selidiki, pihak lain mungkin tidak takut. Faktanya, perlu atau tidaknya menyelidiki wanita ini secara menyeluruh, mungkin merupakan tanda peringatan yang ditinggalkan oleh pihak lain. Memikirkan hal ini, Charlie mengurungkan niatnya untuk meminta Stella Fei menyelidiki identitas pihak lain secara menyeluruh.
Sebaliknya, ia meminta Orvel untuk mengatur seseorang memeriksa tagihan air dan listrik di lantai 9 Thomson Riviera untuk melihat konsumsi air dan listrik unit tersebut. Ini akan membantunya menentukan apakah rumah itu berpenghuni. Jika konsumsi air terakhir nol dan konsumsi listrik sangat rendah, itu akan membuktikan bahwa rumah itu kosong dan tidak ada orang yang tinggal di sana lagi. Orvel sangat efisien. Ia segera membalas pesan Charlie, mengatakan bahwa tagihan air apartemen di lantai 9 sudah nol selama hampir sebulan, dan tagihan listriknya hanya 68,03 yuan. Jika suatu rumah kosong dan tidak ada kebocoran atau kebocoran air, tentu saja tidak akan ada konsumsi air. Namun, listrik berbeda. Kulkas, router, dan peralatan rumah pintar yang terhubung ke internet akan terus-menerus mengonsumsi listrik. Tagihan listrik bulanan yang lebih dari 60 yuan hanya sedikit di atas 100 kWh, yang setara dengan 4 atau 5 kWh per hari. Konsumsi daya setidaknya sepertiga untuk kulkas berdampingan, dan luas lantai 1 unit di Thomson Riviera berkisar antara 2 hingga 300 meter persegi. Pengembang memasang panel up tertanam di setiap ruangan, dan jaringan listrik menempati sepertiga lagi. Sisanya untuk alarm gas, alarm asap, dan tombol panggilan darurat. Ada kemungkinan pihak lain telah memasang kamera pengintai berjaringan di rumah, sehingga mereka dapat diberitahu secara langsung jika ada orang yang masuk. Oleh karena itu, dilihat dari konsumsi air dan listrik, tidak ada seorang pun yang tinggal di rumah ini selama sebulan terakhir. Sepertinya wanita ini telah menyelesaikan misinya dan meninggalkan Aurus Hill. Sekalipun identitasnya terungkap, kecil kemungkinannya dia akan ditemukan. Charlie merasa agak kesal karena dia menyadari bahwa ada jaring tak kasat mata yang mengelilinginya, mengendalikan sebagian besar gerakannya, dan bahkan mulai mengatur dan memengaruhi hidupnya, seperti dalam The Truman Show. Ia bahkan mulai curiga bahwa istrinya, Claire, mungkin juga salah satu dari mereka. Jika memang begitu, kepergiannya mungkin hanya karena peran yang mereka berikan kepadanya telah dimainkan. Meskipun dia tahu pihak lain mungkin tidak benar-benar mempunyai niat jahat, perasaan dimanipulasi secara diam-diam masih membuatnya sangat tidak nyaman. Nanako segera mengganti topik pembicaraan, berkata, Charlie Ejun, kita sudah belajar dari kejadian ini. Jangan biarkan dia terlalu memengaruhi kita sekarang. Ayah kita sudah menunggu kita di rumah untuk makan malam. Ayo cepat naik ke atas. Charlie mendesah pelan dan mengangguk sedikit. Ia tahu ada yang salah dengan pikirannya, yang sebagian besar disebabkan oleh kepergian Claire. Saat itu, ia tiba-tiba ingin mencari Maria Lynn, duduk bersamanya di bawah pohon teh puer, menyeduh teh bersama, dan menceritakan masalahnya, untuk melihat bagaimana Maria Lynn akan menghiburnya atau memberinya inspirasi. Maka ia pun menyesuaikan pikirannya dan berkata kepada Nanako, kita tidak bisa membuat Tuan Ito menunggu lebih lama lagi, jadi ayo cepat naik ke atas. Tapi aku tidak bisa tinggal terlalu lama malam ini, ada yang harus kulakukan nanti. Nanako tahu bahwa Charlie baru saja keluar dari pengasingan dan pasti masih banyak yang harus diurus, jadi dia mengangguk dan berkata, setelah kamu selesai makan, Charlie-kun, silakan lanjutkan dan lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Pak Tua tidak akan keberatan.